Oke guys, ketemu lagi sama gua. Tunggu sebentar. Nah, sip. Oke guys, ketemu lagi sama gua Sebastian di unboxing mainan. Oke, jadi hari ini kita akan unboxing satu Esa Figuarts baru. Ya hitungannya masih baru ya. Dan gue sebenarnya udah beli ini lama, cuman belum sempet dibikin videonya aja gitu, yaitu Esa Figuarts Ultraman Taro. Tuh, nah ada apa aja di dalamnya nanti kita bahas satu-satu. Jadi selama perjalanan video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya dulu biar teman-teman nggak ketinggalan kalau ada update-update video terbaru di channel gue ini. Oke, jadi biar gak lama-lama langsung aja kita bahas ya. Jadi Ultraman Taro ini adalah salah satu Ultraman di era Heisei, dan gue gak ngerti kenapa Ultraman Taro dulu. Mungkin ya, sepemikiran gue adalah kenapa Ultraman Taro duluan gitu, sementara kalau dari SH Figuarts yang dikeluarin itu yang dari era Heisei itu sebenarnya udah lengkap, mulai dari Ultraman, Sophie, Ultra Seven, Jack. Nah ini meloncat, harusnya ada Ultraman Ace dulu, cuman loncatnya ke dia gitu. Mungkin karena waktu itu atau di tahun lalu Esa Figuarts ngeluarin versi anaknya dia, yaitu si Ultraman Taiga gitu, makanya abis Taiga baru dia dikeluarin gitu. Mungkin itu ya alasan si Tamashii Nation ngeluarin Ultraman Taro dulu. Malah justru Ultraman Ace nya baru akan rilis di tahun ini sekitaran bulan Agustus atau September gitu. Nah jadi kalau Ultraman Taro ini, kalau dilihat ya, atau kalau dulu denger soundtracknya juga, pasti dia dibilangnya adalah Ultraman Taro Ultraman number 6 gitu, karena memang dia secara urutan memang Ultraman yang ke-6 gitu. Jadi namanya Taro. Terus nanti kita buka ya, kita lihat karakteristiknya yang kenapa sih ini. Menurut gue ini salah satu Ultraman yang terkuat sih, dan menurut data juga dia juga salah satu Ultraman yang terkuat dan banyak jurusnya gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu gitu, nanti kita bahas sambil kita unboxing gitu. Jadi sebelum kita unboxing, kita ya lihat dulu ya, seperti biasa Tamashii Nation ini pasti bungkusnya seperti ini, karena ini reguler bukan premium Bandai. Jadi ini gambar Taro ambil dari salah satu filmnya mungkin. Terus ini ada tulisan Ultraman Taro, desain by Tamashii Nation ya. Oke. Bisa desain dari tahunnya ya, tapi sekarang udah nggak ada. Ada logo Tamashii Nation quality-nya, terus logo Tamashii Nation sama Bandai biru atau Blue Bandai. Dan kalau dari segi warnanya sendiri, boxnya nggak ngikutin warna-warna Ultraman Heisei ya. Kalau Ultraman Heisei kan merah kayak gini nih. Nah, kalau Ultra Seven kan biasanya warna merah gitu. Terus Ultraman juga pasti Ultraman juga kan pasti merah. Jack agak ke oranye, tapi dia justru warnanya agak apa ini? Abu-abu silver, sama ya mungkin metalik di silvernya sama warna merah. Jadi di sampingnya juga seperti biasa ya Ultraman Taro tulisannya. Lalu di sini pasti ada penjelasan mengenai option parts, terus moldingnya seperti apa, sama movable-nya kayak gimana gitu. Seperti biasa gue belinya di Tokopedia, dan kalau emang teman-teman tak pengen punya juga dan nanya itu bang belinya di mana, ini belinya di Tokopedia. Harganya berapa? Harganya itu kisarannya sekarang antara 750.000 sampai sejuta juga ada sih gitu. Jadi pinter-pinternya teman-teman nyari-nyari aja gitu. Tapi misalnya teman-teman pun lagi mau nyari dan bingung gitu, bisa komen di bawah aja, bang minta linknya dong gitu, nanti pasti akan gue kasih linknya gitu, dan mungkin akan gue bantu untuk nyari ini, belinya di toko ini aja. Ini harganya juga udah cukup oke gitu, dan dijamin gitu. Karena tapi kalau tiruannya sendiri sih gue jarang lihat ya. Kalau Taro ya lebih banyak Zero sama Git deh yang harus teman-teman hati-hati kalau beli ya. Tapi kalau Taro sih masih aman.
kalau kata gue gitu. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita buka ya, kita keluarin aja dari boxnya. Oke, jadi dari biasa ya, kalau standar SLV Guards pasti kita dapat di kertas lembarnya untuk petunjuk gimana caranya ngelepasin atau ngeganti aksesoris yang bisa dipakai di atau ada atau kita dapetin dari SLV Guards ini gitu. Jadi ini jadi ternyata biasanya bisa dicopot nih kalau mau ngerubah sih color timernya. Terus ini ada taruh bracelet kalau mau dirubah jadi pin bracelet. Terus ada ini, ada steering kosong juga di sini. Jadi kita lihat langsung aja ya. Nah, jadi sebenarnya taruh juga di pergelangan tangan kirinya ada, kita dapat beberapa versi. Jadi kalau di sini udah dipasang ya dia. Jadi sebenarnya kalau dulu waktu masih muda banget dia belum punya nih si taruh bracelet ini, jadi kita bisa pakai ini untuk dia biasa. Cuman begitu udah masuk ke seriannya sih sebenarnya dia udah punya ini nih, si taruh bracelet ini. Terus di seri-serinya taruh ke depan yang gue masih ingat ya, karena itu udah lama banget, dia si bracelet ini tuh di-upgrade sama ibunya, Ultra Mother, Ultrano HH gitu. Jadi jadinya si King bracelet ya, yang ini. Tapi ini pun si taruh bracelet ini juga bisa berubah menjadi yang namanya si Lancer ini. Jadi taruh punya senjata ini nih, si bracelet Lancer ini. Walaupun dia sebenarnya banyak banget sih, dari gelang itu bisa macam-macam perubahannya. Cuman yang di highlight saya masih cuman ini aja. Jadi ayo kita buka lagi ya untuk melihat lebih jelasnya seperti apa sih saat ini. Oke, jadi ini adalah SLV Guards Ultraman Tauro yang udah gue keluarin dari plastiknya. Jadi karena dia benar-benar ngikutin desain awal dari Ultraman ini. Jadi seperti yang kita lihat ya, jadi dia masih punya titik hitam dari desainnya. Jadi titik hitam ini bukannya pupil matanya dia, cuman ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya dari pembuatan filmnya sendiri, titik hitam ini adalah gimana caranya si suit actornya atau yang pakai kostum Ultraman Tauro ini ngelihat ketika lagi syuting gitu. Jadi kalau nggak ada titik hitam ini, nggak ada bolongan ini, dia nggak akan bisa lihat gitu. Jadi keren banget sih kalau kata gue detailnya. Dan ya namanya juga SAF ya, pasti kalau soal detail mah jangan ditanyain. Jadi ya seperti biasa kalau baru ini harus kita keluarin dulu plastiknya. Ya, udah keluar dari si plastiknya. Nah, jadi Ultraman Tauro ini juga sebenarnya adalah anak kandung dari Ultrano Cici sama Ultrano HH, atau Ultraman Father sama Ultraman Mother gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah familiar kali ya yang sekarang ngikutin serian Ginga, karena dia salah satu Ultraman yang dijadiin Spark Doll, terus justru ngebantuin si human hostnya Ultraman Ginga gitu. Nah, salah satu trait atau turunan dari bapaknya sendiri adalah, jadi dia punya tanduk seperti ini. Kalau Ultraman atau Ultra Father juga kan punya ya. Nah, ini warisan atau keturunan dari bapaknya. Nah, dia sebenarnya sepupuan sama Ultra Seven, karena ada tuh Ultra Seven itu sebenarnya tante kandung dari
jadi ketukar, salah. Ultra Mother, nah ibunya si Ultraman Taro ini adalah tante dari Ultra Seven. That's why Ultraman Taro juga waktu kecil gue nggak ngerti ya, tapi sekarang setelah gue lihat-lihat lagi dan gue baca kali, oh ternyata silsilahnya seperti itu. That's why, atau itulah kenapa ada sedikit kemiripan antara Ultraman Taro ini sama Ultra Seven dari segi desain gitu. Cuman peruntukannya berbeda. Nanti gue keluarin ya Ultra Seven-nya ya, supaya teman-teman bisa lihat juga kira-kira bedanya di mana atau persamaannya di mana. Nah, jadi ini adalah Ultraman Taro sama Ultra Seven ya, which basically mereka sepupuan. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri dari desainnya, Ultraman Taro itu benar-benar perpaduan antara bapaknya sama ibunya gitu. Karena ibunya juga punya kekerabatan atau tante dari Ultra Seven ini, jadi mereka sepupuan. Makanya Ultraman Taro juga mirip-mirip. Di mana Ultraman Taro punya beam lamp. Ini sama kayak Ultra Seven. Dan dari desain kepalanya sendiri pun agak mirip ya, ada semacam tanda Mark II ini. Ultra Seven juga punya gitu. Lalu dari shieldnya sendiri, jadi kalau Ultraman Taro punya protective shield, Ultra Seven juga, cuman bedanya kalau Taro hanya untuk perlindungan aja, karena dia juga sebenarnya basically udah kuat. Kalau Ultraman atau Ultra Seven ini kan dia shield ini dipakai untuk recharge energinya atau mengisi ulang energinya kembali gitu. Nah, makanya mirip gitu. Even dari segi desainnya sendiri pun, perpaduan warnanya sendiri, kalau kata gue ya, warna merahnya pun lebih dominan gitu dia di dua Ultraman ini, karena aksen-aksen silvernya pun hanya sedikit gitu. Jadi benar-benar mirip lah, kayak sepupuan banget gitu dua-duanya gitu. Nah, jadi balik lagi ke Taro ya, dia adalah Ultraman yang punya movie sendiri dan diceritain dari kecil sampai gede gitu. Makanya setelah gue lihat lagi, gue ngerti bahwa kenapa dia kuat ya, dilatih sendiri bapaknya ya, Ultra Father gitu, gimana nggak kuat. Dan emang dikasih tugas untuk ngalahin yang namanya Juda gitu. Kalau di Ultraman movie silakan cari sendiri, itu udah banyak banget sih yang nyediain gitu. Cuman mungkin harus ditanya apakah itu legal atau enggak, cuman kalau menonton silakan gitu. Nah, balik lagi ke desain si Esa Figuarts ini lagi. Jadi kalau kata gue, karena ini benar-benar ngikutin yang namanya desain serian Ultra zaman dulu, makanya dia dibikin benar-benar kayak kostum yang dipakai sama si Spectre-nya, mulai dari desain kepalanya, terus even tangannya sendiri pun tuh lihat, ini kayak sarung tangan nih. Jadi dulu pasti selesai pakai baju yang ini, terus dia pakai sarung tangan, kakinya juga sama. Kakinya juga sama, dia kayak pakai sepatu gitu. Jadi kalau dari sendi-sendinya sih seperti biasa ya, Esa Figuarts pasti bisa kiri kanan, terus tangannya juga seperti biasa bisa muter. Yang ini bagiannya bisa diganti, dan gue nggak mau ganti lah, biarin aja kayak gini. Nah, belakangnya sendiri bisa dicopot. Oke, bisa dicopot, diganti warna merah menjadi merah gitu tuh. Aksen silvernya tuh nggak terlalu banyak gitu, sama kayak Ultra Seven. Jadi dia benar-benar dominan warna merahnya sendiri. So, coba kita lihat ya salah satu. Kita akan bahas satu gimmicknya dulu. Nah, oke, itu mungkin dari si Esa Figuarts itu sendiri ya. Kita balikin dulu ke belakang supaya dia bisa tidak jatuh. Ngobrol dengan siapanya. Gue akan ngebahas satu-satu gimmicknya yang ada atau kita dapat kalau kita beli Esa Figuarts ini. Jadi, nah ini adalah si King bracelet yang dikasih sama Mother Ultra untuk Ultraman Taro. Ini diganti ke sini, tapi nggak salah apa, lebih suka yang itu soalnya. Terus ini juga katanya juga ditanya. Jadi Esa
Esa Figure tuh yang gue suka adalah karena detailnya keren banget, detail banget gitu. Dari segi coloring, dari segi aksen, dari segi guratan sama tangannya. Apalagi ya paling ini sih yang akan kita dapat dari kalau kita beli Esa Figures of Harmentaro. Sekarang mungkin akan gua tutup dengan gua akan mencoba memposekan dia mengeluarkan yang namanya si Styrium Kosen atau Styrium Ray gitu. Dan sebelum gua tutup, thank you semuanya udah nonton. Kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi mengenai apapun atau mau bahas mengenai apapun, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Oke, tapi sebelumnya ternyata gue lupa. Jadi kita ngeliat dari dekat aja ya si Styrium Ray atau Styrium Kosen yang tertulisnya. Jadi warnanya emang kayak gini. Dan ya sama sih kayak material kosen di Ultraman sebelumnya, emang dari plastik seperti ini dan agak kaku. Dan ini tinggal dipasang nanti ke tangannya kiri, nanti tangan kanannya juga diganti untuk menutupin yang karena ini ada ceritanya sih nggak keluar juga dari sini gitu. Masih untuk si Styrium Kosen atau Styrium Ray, jurus utamanya Ultraman Taro.